Shalom, saya Pendeta Karya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami dari waktu ke waktu. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Maka saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 139, pasal 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitung-hitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara, demikian firman Tuhan. Di pagi hari ini, ketika saya bangun, saya sungguh bersyukur. Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi umur kepada saya. Kira-kira 1 bulan terakhir ini, saya dinyatakan COVID bersama dengan keluarga. Saya berusaha untuk isolasi mandiri di rumah kami semua dan bertahan sampai melewati waktu yang dikatakan masa virus itu sudah lewat, yaitu 14 hari. Pada hari yang ke-25 saya mencoba untuk tes ulang kembali dan hasilnya negatif. Tetapi mulailah saya beraktivitas dan 1 minggu kemudian jatuh sakit lagi. Ketika datang ke rumah sakit, diperiksa dan dikatakan itu masih ada hubungannya dengan COVID. Bahkan setelah diperiksa PCR, ternyata hasilnya positif lagi. Itu membingungkan buat saya.
Tapi saya berusaha untuk tenang dan memahami seperti apa yang dokter sebelumnya jelaskan, bahwa masa virus itu ya sebetulnya 10 sampai 14 hari itu sudah lewat. Tapi pertanyaannya, kenapa saya positif lagi? Saya tanya, apakah itu ada reinfeksi lagi? Tapi belum ada jawaban. Atau apakah itu tes yang dilakukan itu salah dan kemudian saya dianggap tetap positif? Itu juga tidak tahu. Saya tidak mendapat jawaban yang pasti, tapi saya berusaha untuk minta setelah lumayan agak baik, minta kepada rumah sakit untuk lebih baik isolasi kembali di rumah. Bersyukur kami boleh lewati itu. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika saya ada di rumah sakit juga anak pertama dan anak kedua kami juga masuk rumah sakit. Ini masalah yang cukup berat untuk saya pikirkan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan boleh melewati itu sampai hari ini. Bersyukur lagi bahwa Tuhan izinkan lagi umur bertambah setahun lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur pasal 139 ini, khususnya di ayat yang ke-13 dan seterusnya, kembali mengajarkan dan mengingatkan saya bahwa diri ini ada dalam pengetahuan Tuhan, bahwa tubuh yang utuh ini ada dalam tuntunan Tuhan. Sebelum engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku, Allah yang membentuk, Allah yang menciptakan semua menjadi satu rangkaian sistem yang utuh, sehingga tubuh ini keluar dari kandungan dengan utuh. Juga firman ini mengingatkan saya bahwa kalau kejadianku itu dahsyat, maka Tuhan yang sama yang menuntun perjalanan kehidupan saya sampai pada hari ini semakin tua. Anugerah Tuhan yang telah menyertai bertahun-tahun, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu apakah yang Tuhan tidak ketahui pada diriku? Bahkan pemazmur mengatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Keutuhan dari hidup ini ada dalam pengetahuan Allah. Saudara,
Kalau ini saya sadari bahwa sejak dari kandungan Allah telah campur tangan, dan Allah yang campur tangan itu adalah Allah yang dahsyat, maka apakah yang akan menggelisahkan hidupku ketika saya sakit, ketika saya masuk rumah sakit, ketika anak-anak saya masuk rumah sakit? Memang gelisah. Tapi kalau membaca firman Tuhan ini, maka sungguh saya melihat bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang penting untuk saya gelisahkan dalam hidup. Sebab hidupku, keluargaku, pelayananku adalah ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu keterbatasanku. Tuhan tahu ketidakmampuanku. Tuhan tidak akan memberikan beban yang saya tidak mampu pikul. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup yang terus menuntun. Kadang-kadang ketika berjalan di tengah-tengah kekelaman hidup itu, rasanya sendiri. Rasanya tidak ada masa depan. Rasanya tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan luar biasa. Bahkan pemazmur mengatakan, pikiran Tuhan itu sulit dimengerti. Terlalu dalam, terlalu besar dibandingkan pikiran manusia. Caranya mengasihi kita luar biasa. Luar biasa. Caranya menolong kita luar biasa. Kadang tidak mampu kita pikirkan. Bahkan dari hal-hal yang sederhana yang tidak kita bayangkan. Tuhan tolong kita. Dan jika aku mau menghitungnya, itu lebih besar daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Artinya, kasih Allah itu tanpa batas. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Dia masih bersama-sama dengan kita. Yaitu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika kita turun ke dalam liang kubur, Ia juga turun ke dalam liang kubur. Ia merasakan dinginnya. Ia merasakan penderitaan. Ia merasakan kesunyian di alam kubur. Ia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, mari kita terus merenungkan hidup ini. Mensyukuri anugerahnya setiap hari. Allah yang mengenal kita dengan sungguh-sungguh. Allah yang adalah pemilik kita. Kepadanya lah kita berserah. Jangan ragu, jangan takut. Ia Allah yang luar biasa. Tuhan terus
menambahkan waktu bagi kita supaya kita bisa pakai untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa, kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa kasih-Mu terus menuntun kami, agar kami menikmati anugerah Tuhan ini, mengalaminya dan merasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk umur yang Tuhan berikan bagi kami. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ampuni segala dosa dan salah kami. Peliharakanlah kami Tuhan untuk masa-masa yang akan datang, sebagaimana Engkau telah memelihara kami di masa yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa.